10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Bertemu lagi dengan Ibu Korina dalam video pembahasan soal jurnal penyesuaian Cemara Clean and Fresh. Silahkan disimak. Cemara Clean and Fresh adalah sebuah usaha cleaning service. Berdasarkan data di bawah ini, susunlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015. Kita akan mulai di bagian yang pertama untuk pembahasan soal poin A sampai dengan poin E. Untuk soal poin 1A, pada tanggal 1 Oktober 2015, menyimpan uang di Bank Rahayu sebesar 20 juta rupiah, bunga 15% per tahun. Bunga diterima 6 bulan sekali tiap tanggal 1 Agustus dan 1 Oktober. Nah, pembahasannya adalah menghitung bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga. Kita mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, yaitu selama 3 bulan. Mengapa demikian? Karena bunga hanya akan diterima di tanggal 1 Agustus dan 1 Oktober, bukan di tanggal 31 Desember. Ya, perlu Anda ingat bahwa penyesuaian terjadi di tanggal 31 Desember. Sehingga bank hanya mencatat piutang yang telah berjalan selama 3 bulan. Jadi mulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, ya. Perhitungannya adalah 3/12 dikalikan berapa persentase bunga per tahun, yaitu 15%, dikalikan dengan berapa jumlah uang yang disimpan, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Sehingga jumlah bunga adalah 750.000 rupiah. Nah, pencatatan pada tanggal 31 Desember atau jurnal yang dibuat adalah piutang bunga sebesar 750.000 rupiah di sisi debit dan pendapatan bunga sebesar 750.000 rupiah di sisi kredit. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Soal poin 1B, neraca saldo menunjukkan akun perlengkapan sebesar 10 juta rupiah. Setelah dilakukan perhitungan fisik, perlengkapan yang tersisa sebesar 6.850.000 rupiah. Nah, pembahasannya adalah di dalam neraca saldo, akun yang digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan adalah akun perlengkapan. Ya, artinya perusahaan tersebut menggunakan pendekatan neraca, sehingga pada saat terjadi penyesuaian, yang dicatat di sisi debit adalah yang sudah terpakai atau dianggap sebagai beban, sedangkan akun perlengkapan dicatat di sisi kredit. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya. Yang sudah diakui sebagai beban atau yang sudah terpakai adalah sebesar 3.150.000 rupiah, didapat dari nilai perlengkapan sebesar 10 juta rupiah dikurangi dengan perlengkapan yang masih tersisa 6.850.000 rupiah. Nah, untuk pencatatan jurnalnya adalah beban perlengkapan di sisi debit dan akun perlengkapan di sisi kredit sebesar 3.150.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan di soal yang ketiga. Untuk soal poin 1C, pada tanggal 1 April 2015, dibayar biaya pemasangan iklan sebesar 4.500.000 rupiah. Untuk 15 kali penerbitan dicatat sebagai beban iklan dan sampai tanggal 31 Desember 2015 telah terbit 8 kali. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah pada saat perusahaan mencatat transaksi pemasangan iklan, dia menggunakan akun apa? Nah, di situ dia menggunakan akun beban iklan. Jika dia menggunakan akun beban iklan, artinya
perusahaan tersebut menggunakan pendekatan laba rugi, ya. Sehingga yang dicatat di dalam jurnal penyesuaian adalah yang belum terpakai atau yang belum terbit dalam kasus ini, ya. Perhitungannya adalah 7/15 dikali Rp4.500.000 sama dengan Rp2.100.000. Nah, kita mendapatkan angka 7 ini dari mana? Adalah dari 15 dikurangi 8, karena kita cari yang belum terbit, ya. Adalah 7 kali penerbitan per 15 kali penerbitan dikali dengan Rp4.500.000 sama dengan Rp2.100.000, ya. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, karena kita menggunakan pendekatan laba rugi, maka yang dicatat di sisi debit adalah iklan dibayar di muka sebesar Rp2.100.000 dan beban iklan di sisi kredit sebesar Rp2.100.000. Kita lanjutkan dengan soal poin 1D. Pada tanggal 1 Juli 2015, dibayar sewa gedung sebesar Rp36 juta untuk 3 tahun terhitung 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2018. Dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, akun yang digunakan untuk mencatat transaksi sewa gedung menggunakan akun sewa dibayar di muka. Jika ada sewa dibayar di muka, artinya perusahaan tersebut menggunakan pendekatan neraca. Sehingga yang dicatat di jurnal penyesuaian adalah yang sudah terpakai atau yang sudah lewat, ya. Nah, perhitungannya seperti ini. Kita hitung terlebih dahulu yang sudah terpakai, dimulai dari tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal terjadi penyesuaian, ya, 31 Desember 2015, yaitu selama 6 bulan, ya. Selama 6 bulan per 36. 36 ini adalah 3 tahun, ya. Kemudian kita kalikan dengan nilai sewa gedungnya adalah sebesar Rp36 juta, sehingga kita ketemu angka perhitungannya adalah Rp6 juta. Nah, untuk pencatatan jurnal, kita catat beban sewa di sisi debit sebesar Rp6 juta dan sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar Rp6 juta. Kita lanjutkan dengan soal poin 1E. Pada bulan Agustus 2015, diterima pendapatan sebesar Rp7.500.000 untuk 10 kali jasa kebersihan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Sampai tanggal 31 Desember 2015, baru dilakukan 3 kali jasa kebersihan. Nah, dalam soal ini, perhatikan akun yang digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan adalah akun pendapatan diterima di muka, ya. Akun pendapatan diterima di muka ini tergolong ke dalam utang jangka pendek. Karena kenapa? Karena perusahaan sudah menerima pendapatan tetapi belum melaksanakan kewajibannya, ya, sehingga perusahaan menganggap uang yang dia terima itu sebagai hutang kepada pelanggan, ya. Nah, sehingga pada saat kita untuk membuat jurnal penyesuaian, perusahaan akan mencatat yang sudah diakui sebagai pendapatan jasa real atau nyata atau yang sudah menjadi hak perusahaan, yaitu sebanyak 3 kali, ya. Nah, perhitungannya adalah 3/10 dikali Rp7.500.000. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, kita catat pendapatan diterima di muka di sisi debit sebesar Rp2.250.000 dan pendapatan jasa di sisi kredit sebesar Rp2.250.000. Nah, Ibu harapkan di bagian 1 ini kalian bisa memahami jurnal penyesuaian dengan baik. Sampai jumpa di bagian kedua.